بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Memori Santri channel rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita kitab As-Siyam. Pada video kali ini adalah pertemuan yang ke langsung monggo kita mulai dengan bacaan umul kitab. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Hadratan Nabiyil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab As-Siyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyayikhina wa ila jami'i muallimina walau harfan wahidan wa ila jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat wa farallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab As-Siyam. Pada video kali ini kita berada pada halaman 47, masih menerangkan fadhailus siyam, fadilah atau keutamaan puasa. Asaniyatu utawi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atsaniyatu utai fadilah kang kaping pindho iku raf'ud darajati munggahe derajat wa mudha'afatul masubati lan tikel matikele pira-pira ganjaran. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dawuh kullu amali ibni adam kullu amali ibni adama utai sekabehane amale menungso anak Adam iku yudha'afu den tikel-tikelake apa amal alhasanatu utawi kebagusan siji iku bi asyri amsalihah den tulis kelawan 10 piro-piro padane hasanah ila sab'i mi'ati dhifin tumeka maring 700 tikelan. Qala dawuh sapa Allahu Allah azza wa jalla azza halimaha luhur sapa Allah wa jallalan maha agung sapa Allah dawuh in illa sauma ing dawuh illa sauma angin poso fa innahu mengko sak temene saum iku li tetep kedue ingsun wa ana utawi ingsun iku ajazim bales sapa ingsun bihi kelawan saum ya da'u ninggal sapa saim ayat ruku tegese ninggal sapa as-saimu wong kang poso syahwatahu ing kademenan nafsune saim wa ta'amahu lan panganane saim min ajli krana arai ingsun. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Saya terjemah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Atsaniyah, adapun fadilah puasa yang kedua adalah raf'ud darajati, diangkatnya derajat atau ketingkatan kemuliaan kita di sisi Allah wa mudha'afatul masubat, dan pahala juga dilipat gandakan pahalanya. Qala Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu amalin, yaitu sabda kullu amali ibni adam, kullu amali ibni adama, semua perbuatan manusia. Maksudnya amal di sini adalah amal ibadah.
semua perbuatan atau amal ibadah manusia yudha'afu itu dilipat gandakan oleh Allah. Berapa kelipatannya? Begini, al-hasanatu bi asyri amsalihha, yaitu satu perbuatan baik bi asyri amsalihha ditulis 10 kali lipatnya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai dengan 700 kali lipat. Wah niki. Jadi minimal satu amal kebaikan sama dengan 10. Jadi puasa 1 hari sama dengan 10 itu minimal. Cuman itu berlaku selain puasa. Kenapa? Karena begini, qala Allah berfirman, qala Allah berfirman azza wa jalla, illa shauma, kecuali puasa itu tidak terjadi dalam puasa. Lah terus bagaimana puasa? Fa innahu li, karena puasa itu untukku, jadi aku sendiri, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ini bukan malaikat, bukan urusannya malaikat, ini urusanku, ini Allah. Ini sebagaimana yang dikatakan Allah itu. Ayat ruku, maksudnya bagaimana? Yada'u, kenapa kok begitu? Yada'u, karena orang puasa itu dia telah meninggalkan ayat ruku as-shaim, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatahu, syahwat-syahwatnya, kesukaan-kesukaan hawa nafsunya, wa ta'amahu, dan meninggalkan makanannya, min ajli, karena aku, karena tidak ada orang yang tahu selain aku. Rawahu, telah meriwayatkan hadis ini Muslimun, adalah Imam Muslim. Sehingga hanya Allah langsung yang menangani ibadahnya orang yang berpuasa itu. Nah terus bagaimana nilainya? Tidak ternilai, ya, itu jauh di atas 700 kali lipat. Nah, ada catatan kaki 1, qauluhu al-hasanatu bi asyri amsalihha mubtada'un wa khabarun wal jumlah istinafiyatun takdiruhu tuktabu bi asyri amsalihha kama yadullu lahu khabaru uktubuha li abdi asyron, intaha Faidul Qadir. Jadi al-hasanatu bi asri itu mubtada khobar, jumlahnya adalah jumlah istinaf. Kira-kiranya adalah tuktabu bi asyri amsalihha, ditulis ya dengan 10 kali lipat, kama yadullu khobar, sebagaimana ya apa yang ditunjukkan oleh salah satu hadis yang berbunyi uktubuha li abdi asron, hai malaikat tulis ini untuk hambaku 10, setiap satu perbuatan baik maksudnya. Ya Allah, intaha Faidul Qadir juz 1 halaman 361. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian as-shaim yatruku as-shaim syahwatahu. Kenapa kok Allah langsung? Karena orang puasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, itu karena Allah. Itu begitu. Lah terus maksudnya bagaimana? Qauluhu syahwatahu al-muradu, kila al-muradu bisyahwa fil hadis syahwatul jima' li'atfiha ala ta'am wa syarab. Qultu asyahwa a'amu fayakunu min qabili atfil am alal khas, intaha Umdatul Qari juz 10 Shaifah 256. Jadi yang dimaksud dengan syahwat di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah syahwatnya jima. Kenapa? Karena diatofkan kepada makanan. Jadi syahwatnya dan makanannya berarti ini jima. Kemudian pendapat yang kedua adalah kultu syahwah, yang dimaksud syahwat di sini lebih umum, sehingga ini masuk dari mengatofkan lafadz yang umum kepada lafadz yang khusus, ya semua syahwat ya, baik jima dan syahwat-syahwat yang lain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, itu seperti itu. Lanjut. Asali satu utawi faid fadilah kang kaping 3 iku asyamu utawi poso iku makomun makom munifun kang luhur, wa mansibun lan pangkat syarifun kang mulya. Lidzalika krana mengkono asyamu makomun munifun adafahu nyendekake ing asyam sapa Allahu Allah Ta'ala
nyendekake ilaihi maring Allah, idhofata tasrifin kelawan nyendekake krana mulyaake. Faqala mongko dawuh sapa Allah illa sauma ing dawuh illa sauma anging poso. Fa innahu mongko sak temene as-saum iku li tetep kedue ingsun ma'annal a'mala sertane sak temene pira-pira amal as-sholihata kang bagus kullaha hiya sekabehane amal as-sholihah iku lillahi ta'ala kedue Allah ta'ala. Fadallat mongko nuduhake apa hadhil idhofatu ikilah nyendekake nuduhake ala tasyrifin ing atase mulyaake khosin kang tertentu. Walil ulama ilan iku tetep kedue ulama fi wajhi dzalika ing dalem wajahe utawa sudut pandange tasrifin khosin aqwalun utai pira-pira pendapat kulun utai saben-saben ulama utai saben-saben wong siji minhum saking ulama niki kemajon tulisan ulamae. Ulun utawi saben-saben siji minhum saking ulama iku takallama guneman sapa kulun andaukihi saking penyicipe kulun au fahmihi utawa kefahamane kulun. Lan saya terjemah terlebih dahulu. Asalisah adapun fadilah yang ketiga adalah begini. Asyamu adapun puasa, makomun adalah peringkat munifun yang tinggi, wamansibun dan derajat syarifun yang mulia. Puasa itu memiliki peringkat dan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Lidzalika oleh karena itu adzafahu Allah menyandarkan adzafahullahu Allah menyandarkan puasa ilaihi kepada Allah. Jadi untuk puasa itu disandarkan kepada Allah sendiri, idzafata tasrifin dengan penyandaran karena memuliakan. Faqala kemudian Allah berkata illa sauma tadi dalam hadis yang tadi illa sauma kecuali puasa. Illa sauma kecuali puasa. Kalau puasa itu bagaimana? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Fa'innahu maka sesungguhnya puasa li iku bagiku ma'anal a'mala padahal sesungguhnya semua amal as-sholihata yang baik itu kullaha semuanya lillahi adalah bagi Allah. Semuanya amal soleh itu kan bagi Allah. Fadallat lah ini kok hanya puasa yang dikatakan itu bagiku kata Allah. Maka fadallat hadhil idhofah maka penyandaran ini menunjukkan ala tasrifin khosin ada pemuliaan yang bersifat khusus. Walil ulama dan bagi ulama fi wajhi dzalika dalam sudut pandang pemuliaan khusus itu aqwalun terdapat beberapa pendapat. Kulun yang masing-masing minhum dari mereka takallama berbicara an zauqihi dari zauknya perasaannya aufamihi atau kefahamannya. Masing-masing itu berbicara sesuai dengan pengalaman spiritualnya dari ibadah puasa ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kemudian lanjut. Faqailun mongko iku sangking kulun utawi wong kang ngucap. Faqailun mongko iku sangking kulun utawi wong kang ngucap inna sauma ing dawuh inna sauma sak temene poso iku laisa ora ono iku fihi tetep ing dalem siyam apa hadzun bagian lisaimi kedue wong kang poso. Fakana mongko ono opo asyam iku lillahi tetep kedue Allah Ta'ala wahdahu halid dewini Allah. Wa qailun lan iku sangking kulun utawi wong kang ngucap inna sauma ing dawuh inna sauma inna siyama sak temene poso iku laisa ora ono opo asyam iku minal a'mali sangking pira-pira amal allati yadkhuluha kang bisa mlebu ing akmal apa arya uriya li annaha krana sak temene poso li annahu krana sak temene asyam iku niyatun niat wa imsakun lan ngeker anil mufattirati saking pira-pira perkara kang batalake fahuwa mengko utai asyam iku khalisun murni lillahi krana Allah Ta'ala wahdahu hale dewene Allah.
Wasammata lan iku tetep ing dalem kono-kono panggonan tasrifus siam aqwalun utai pira-pira pendapat ukhra kang liya taraktuha kang ninggal sapa ingsun ing aqwal khaufal ihami krana kuwatir den salah cipta au awis sami utawa bosen. Lanjut, tadi dikatakan bahwa terkait dengan kekhususan, ada kemuliaan khusus bagi puasa yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah yang lain. Para ulama kan berbeda-beda pendapatnya terkait kemuliaan puasa ini sesuai dengan pengalaman spiritual mereka. Nah, faqailun, maka diantara mereka ada yang berpendapat begini, inna siyama, sesungguhnya puasa, laisa fihi hadzun lisaim. Laisa, tidak ada fihi di dalamnya hadzun, bagian, lisaimi, bagi orang yang berpuasa. Artinya apa? Puasa itu orang pelakunya tidak mendapatkan bagian apa-apa, pujian juga tidak mendapatkan. Itu begitu, karena puasa kan ibadah yang rahasia. Tidak semuanya orang itu misalkan bibirnya itu pecah, kemudian kelihatan layu, kemudian kayak lemah, ya lemes. Itu kemudian apakah itu puasa? Enggak, orang sakit itu juga begitu. Sehingga dikatakan maka fakana, maka keberadaan puasa itu lillahi, hanya bagi Allah, wahdahu, hanya bagi Allah. Wa qailun, dan sebagian dari para ulama ada yang berkata begini, inna siyam, bahwasanya puasa, laisa minal a'mal, bukan daripada amal-amal, allati yadkhuluha arya, yang bisa dimasuki riya. Tidak ada bisa dimasuki riya. Orang ngomong saya puasa karena bisa jadi dia bohong. Li'annahu, karena sesungguhnya puasa niyatun adalah niat, wa imsakun anil mufatirat, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Itu kan tidak kelihatan karena bukan amal perbuatan. Fahuwa, maka puasa, kholisun, itu murni lillahi, bagi Allah Ta'ala wahdahu saja. Wasamata, dan di situ terkait dengan kemuliaan puasa, akwalun, masih terdapat pendapat-pendapat ukhra yang lain, taraktuha, yang aku meninggalkannya, yang aku tidak menjelaskannya dalam kitab ini, khaufal ihami, karena khawatir disalah sangka, awisami, atau khawatir bosan. Cukup dua saja, ini sudah mewakili bahwa sebetulnya nilai-nilai kemuliaan puasa di atas ibadah-ibadah yang lain itu ada beberapa sudut pandang, diantaranya adalah ini. Lanjut, ini tidak ada catatan kaki. Lanjut, ar-rabi'atu, utawi kang kaping papat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ar-rabi'atu, tai kang kaping papat. Iku al-mala'u, pantan, alladzinahum, kang utawi malak, iku indallahi, tetap indalem ngersane Allah, minal malaikati, nyatane sangking malaikat, wa ghairihim, lan liyane malaikah, alaihim, iku muga tetap ing atase malaikah, assalamu, tai ruba keselamatan, iku yashummuna, ini khabarnya al-malak, iku yasumuna, padha ngambu sapa malak, khulufa famis saimi, ing ambune tutuke wong kang poso, airi hafamihi, tegese ambune tutuke saim, atyaba, ingkang luweh wangi, min rihil miski, tinimbang sangking lenga misik. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, dawuh walladzi nafsi biyadih, ing lafat walladzi nafsi biyadih ila akhirih. Waladzi, demi zat, nafsi kang utawi ruh ingsun, iku biadihi, tetep ing dalem astane utawa kekuasaane alladzi, la khulufu fammis shaimi, yakti utai ambu bajine tutuke wong kang poso, iku atyabu, luweh wangi, indallahi, ing dalem mungguhe Allah, min rihil miski, tinimbang sangking ambune misik.
Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, saya terjemah. Ar-Rabi'atu, adapun fadilah puasa yang nomor 4. Adapun fadilah puasa yang nomor 4 adalah al-mala'u, sekelompok ya makhluk-makhluk Allah, alladzina hum indallah, yang mereka berada di sisi Allah. Siapa isinya? Minal malaikati, yaitu kalangan malaikat, wa ghairihim, dan selain mereka, karena makhluknya Allah yang tergolong walillahi junudus samawati wal ard. Jundullah itu tidak hanya berupa malaikat, ada makhluk-makhluk lain. Apa itu? Ya wallahu a'lam. Jadi makhluk-makhluk Allah yang berada di sisi Allah dari malaikat dan selainnya itu ya sumuna, mereka niku mengambu, membau ya, membau. Hulufa famis shaimi, bau bacinnya ya, bau bacinnya mulutnya orang yang berpuasa. Airi hafamihi, maksudnya bau mulutnya orang yang berpuasa. Atyaba, itu lebih wangi min rihil miski, daripada baunya minyak misik. Jadi bagi Allah dan malaikat-malaikat dan yang lainnya yang berasal di sisi Allah, jadi mereka bau mulutnya orang puasa itu wangi ya, bukan asem ya sebagaimana di dunia ini. Mereka baunya wangi sekali bagi mereka. Nabi bersabda, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begini sabdanya, waladzi, demi zat nafsi yang ruhku biadihi, berada dalam kekuasaannya. Lahulu, ini maknanya sumpah, sungguh itu. Lahulu fufamis shaimi, ini juga ada lamnya, ini lam kosam, lam sumpah ini. Lahulu fufamis shaimi, atau ini lamnya taukid. Lahulu fufamis shaimi, sungguh bau bacinnya mulut orang yang berpuasa. Atyabu, itu lebih wangi indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada bau harumnya minyak misik. Itu jadi nanti di akhirat ibadah yang paling jelas, yang paling nampak itu adalah ibadah puasa. Kenapa? Karena di dunia ini puasa adalah ibadah yang paling rahasia. Sehingga kan surganya bagi orang-orang yang berpuasa itu kan pintunya sendiri. Jadi kalau di surga itu, kalau orang ahli sholat, pintunya lewat pintu surga, babus sholah. Kalau orang ahli zakat ya babus zakah. Kalau orang itu ahli puasa namanya ar-rayyan, jadi kesegaran, artinya kesegaran. Dah, ini ada catatan kaki satu. Qauluhu walladzi nafsi biyadihi, wallahi alladzi nafsi biyadihi, wallahu alladzi nafsi biyadihi, wallahi wallahi alladzi nafsi biyadihi wa huwa qasamun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran makana, banyak sekali Nabi itu melakukan sumpah terhadap hal-hal yang memang penting sekali. Kemudian ini dari Intaha Umdatul Qori juz 5 Sohifah 159. Qauluhu la khulufu famis shaimi bidomil mu'jamah, khuluf ya, walami la khulufi, khoknya di domah, lamnya di domah, wa sukunil wawi ba'daha fa'un. Qala iyat hadhir riwayah as-sahihah. Ini riwayat benar, adalah riwayat yang sahih. Wa ba'du syuyuh yaquluhu bi fathil khalu. Sebagian syekh, sebagian guru itu pakai fathahnya kha. Qala al-Khattabi wa wa khata'un, itu salah itu. Wa haka al-Qabisi al-Wajhaini wa balagha an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Kalau al-Qabisi itu ada dua wajah, artinya boleh dhammah, boleh fathah kha-nya. Khuluf begitu atau khuluf. Kemudian Imam Nawawi di sana dia melakukan penekanan fi Syarhil Muhadzab, faqala la yajuzu fathul kha. Menurut Imam Nawawi tidak boleh dibaca fathahnya kha. Wahtaja ghairuhu lidzalik bi anal masadir alladzi ja'at ala fa'ulin bi fathi awalihi qalilatun dzakaraha sibawaihi.
wa ghairuhu wa laisa hadza minha wa tafaqu ala annal murad bihi taghayyur raihati fami shaim bi sababis siyam. Jadi Imam Nawawi itu begini, bahwa tidak boleh dibaca fathah kha-nya itu. Kenapa? Karena masdar-masdar yang mengikuti fa'ulun dengan di fathah awalnya itu sedikit. Jadi jangan, dan ini termasuk ya, dan ini termasuk yang tidak masuk itu, sehingga ini tidak boleh kemudian di fathah kha-nya. Dah, itu terkait redaksi khuluf atau khuluf. Kemudian watafaku, para ulama sepakat yang dimaksud dengan khuluf ini adalah perubahan baunya mulut orang yang berpuasa oleh sebab puasa, bukan oleh sebab yang lain. Misalkan tadi malamnya sahurnya itu pakai pete, akhirnya bau pete, itu bukan karena puasanya, ya karena makan pete. Atau ndak pakai sikat. Sehingga para ulama itu menjadikan perubahan yang karena puasa itu bisa diketahui setelah matahari, setelah siang, zuhur itu ke belakang, baru bau mulut itu memang benar-benar karena puasa. Oleh karena itulah setelah matahari itu berada di tengah terus miring ke barat, kita makruh untuk melakukan siwak. Kenapa? Karena jika disiwaki, baunya mulut ini agak hilang, padahal itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mulainya makruh pakai siwak itu setelah zuhur sampai dengan maghrib. Kalau setelah maghrib atau sebelum zuhur, siwak itu tidak makruh. Itu demikian. Nah, lanjut al-khamisatu. Benar nggih, al-khamisatu tai kangkap fadilah kang kaping 5. Iku al-mala'u iku al-malaikatu tai malaikat alaihimussalam, alaihim iku muga tetep ing atase malaika assalamu tai ruba keselamatan. Iku yusalluna padha maca selawat sapa malaikah ala shaimi ing atase wong kang poso, wa yastaghfiruna lan padha njalukake ngapura, nyuwunake ngapura sapa malaikah lahu krana shaim. Kemudian fadilah puasa yang kelima adalah para malaikat itu semuanya membacakan sholawat dan memintakan ampunan untuk orang-orang yang berpuasa. Mana hadis dalilnya ini? Rawa ngriwayatake sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa ghairuhu lan liyane At-Tirmidzi ngriwayatake an Ummi Imarata, saking Ummi Imarah al-Ansariyati kang bangsa sahabat Ansor radhiyallahu anha. Ngriwayatake anan nabiya ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dakhala mlebu sapa Kanjeng Nabi. Artinya Nabi niku endang-endang alaiha ing atase Ummi Imarah fi ghairi syahri Ramadhana ing dalem liyane wulan Ramadan. Faqaddamat mongko nyuguh sapa Ummi Imarah, nyuguhake sapa Ummi Imarah ilaihi maring Nabi ta'aman ing panganan. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi laha maring Ummi Imarah, kuli ing dawuh kuli mangano sira wadon. Faqalat mongko ngucap sapa Ummi Imarah ini shaimatun ing lafat ini shaimatun, ini sak temene ingsun iku shaimatun wong kang poso. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh inna shaima ing lafat inna shaima ing sak temene wong kang poso iku tusolli maca sholawat alaihi ing atase shaim sapa al malaikatu malaikat idza ukila arikalane den pangan apa to'am ya. Idza ukila arikalane den pangan apa to'am indahu ing dalem sandinge shaim ta idza ukila arikalane den pangan apa indahu ing dalem sandinge shaim hatta yufragha inda ukila ing dalem nalikane den pangan apa panganan indahu ing dalem sandinge shaim hatta yafrahu sehingga rampung sapa
rampung sapa kaum ing aklu to sangking aklu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, saya terjemah terlebih dahulu. Dalilnya mana yang mengatakan bahwa malaikat itu bersolawat dan beristighfar untuk orang-orang yang berpuasa? Rawa At-Tirmidzi wa ghairuh. Imam At-Tirmidzi dan imam yang lain telah meriwayatkan hadis dari siapa? An Ummi Imarota, dari Ummi Imaroh Al-Ansariyati, dia yang termasuk sahabat Ansor radhiyallahu anha, meriwayatkan anan nabiyah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala, Nabi itu masuk ke rumah atau bermain ke rumahnya, alaiha, ke rumahnya Ummi Imarah, fi ghairi syahri Ramadan, di selain bulan Ramadan. Faqaddamat, kemudian Ummi Imarah menyuguhkan ilaihi, kepada Nabi, to'aman, makanan. Faqala, kemudian Nabi bersabda laha, kepada Ummi Imarah, kuli, ayo makanlah. Faqalat, maka Ummi Imarah menjawab, ini so'imatun, tidak Nabi, saya sedang puasa. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi atau Rasul bersabda, inna so'imah, sesungguhnya orang-orang yang berpuasa, tusolli alaihil malaikah, selalu membacakan sholawat kepadanya al malaikatu, malaikat. Idza ukila, apabila ada yang ada makanan yang dimakan, indahu, di sisinya, hatta yafrahu, sehingga kaum orang-orang yang makan itu selesai dari makannya. Ini ada catatan kaki 1. Qauluhu inna shaim li ayyi saw la ayyu sab apa la ayyu saumin kana min fardin bi anwa'ihi aw naflin. Ini puasa apa saja. Qauluhu tusalli alaihil malaikah ay tastaghfiru lahu. Idza ukila in qauluhu idza ukila indahu hatta yafrahu al akilun. Al madlul ala ta'addudihim bil jumlah asyartiyah. Kemudian artinya apa? Ketika ada orang berpuasa, ada orang makan, kok kita tetap berpuasa, maka selama orang itu makan, kita selalu dimintakan ampun oleh malaikat. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Darimi wa intaha hadits Ibnu Majah ila tusalli alaihil malaikah. Kalau hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah hanya sampai kepada tusalli ilaihil malaikah, tidak ada redaksi idza ukila indahu hatta yafrahu. Wa rawahu an-Nasa'i aidan kama fil atraf lil Muziyyi, intaha dalilul falihin, juz 4 Shahifah 82. Lanjut, wa rawalan ngriwayatake sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, anan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Bilalu, ing dawuh ya Bilalu, ya Bilalu, he Bilal, inna shaima, sak temene wong kang poso iku tusabbihu, maca tasbih, apa idzamuhu, pira-pira belunge shaim, wa tastaghfiru, lan jalukake ngapura, lahu krana shaim, sapa al malaikatu, malaikat, ma ukilah, ing dalem selagine den pangan apa to'am, indahu, ing dalem sandinge shaim, ai madama, tegese ing dalem selagine langgeng iku yuk kalu den pangan apa to'am, indahu, madama ing dalem selagine langgeng apa to'am iku yuk kalu den pangan apa to'am, indahu, ing dalem sandinge shaim. Wa rawa Ibnu Majah, Ibnu Majah meriwayatkan begini, anan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, begini, inna ya Bilal, wahai Bilal, inna shaima, sesungguhnya orang yang berpuasa, tusabbihu idhamuhu, itu tulang belulangnya selalu membaca tasbih, wa tastaghfiru,
dan memintakan ampun lahu karenanya sopo al malaikatu malaikat, dan malaikat-malaikat juga memintakan ampun ma'ukila indahu selama di sisinya ada makanan yang dimakan orang lain. Artinya orang lain sedang makan dia tetap puasa. Ai madama yukalu indahu, maksudnya selama ada orang yang sedang makan di sisinya kok dia tetap berpuasa, maka seperti itu. Tulang belulangnya membaca tasbih, kemudian malaikat-malaikat itu semuanya memintakan ampun. Ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.